masuk ke ceramah saya, lebih baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuria Levita, NIM 1920122. Saya dari PGSD 3D di Stikip Askia Padang dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma Suryani MPD. Dan judul ceramah saya sekarang adalah Cinta Anak Muda. Baiklah, saya lanjutkan saja ke inti dari ceramah saya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Ade Irma Suryani dan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Puji beserta syukur tak lupa pula kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat Allah lah kita bisa diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman naik unta ke zaman naik Toyota, dari zaman yang hidupnya masih jahiliyah ke zaman yang hidupnya sangat modern dan penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti apa yang kita rasakan pada saat hari ini. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Cinta Anak Muda. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat dan dapat mengambil hikmah untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kata pacaran atau cinta sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kenapa demikian teman-teman? Karena banyak yang salah mengartikan cinta, sehingga mereka merasa hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam, hidup tanpa cinta bagaikan hidup di tebing curam. Dan ada juga yang beranggapan hidup tanpa cinta bagaikan dunia yang gelap gulita tanpa ada rasanya cinta. Pengertian cinta tidak boleh membuat kita lupa akan 3 hal makna arti cinta yang sesungguhnya. Apa itu? Yang pertama adalah cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Nabi, dan ketiga cinta kepada manusia atau sesama di lingkungannya. Banyak zaman sekarang anak-anak muda sudah menjadi bahan pokok atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi kalau tidak pacaran. Apalagi jika teman-temannya yang tidak memiliki pacaran atau tidak memiliki pasangan sama sekali dalam hidupnya, itu langsung dicap sebagai jones. Apa itu jones teman-teman? Itu adalah jomblo ngenes, atau bahasa gaulnya sekarang itu adalah jomblo ngenes, yang jomblo hidupnya ngenes. Na'udzubillahi min zalik. Di samping orang yang banyak sukses dalam pacaran, ada pula orang yang mempunyai kendala atau hambatan dalam pacaran. Misalnya orang itu terganggu dalam sekolahnya, orang itu terganggu atau berselisih paham dengan teman sebayanya, dan ada juga orang itu berselisihan paham dengan keluarganya, terutama pada orang tuanya. Dengan ini remaja menyimpang dalam pacaran, tidak mempunyai akal sehat, makanya di situ bisa terganggu dalam pemikirannya, baik kesehatannya atau dengan pemikiran jiwanya. Ada beberapa perilaku yang menyimpang dari pacaran. Ada 2. Yang pertama, dia tidak mengendalikan dirinya. Dia tidak tahu bagaimana waktunya untuk pacar dan bagaimana waktu untuk sekolah. Yang kedua, adanya salah konsepsi atau keliru dalam sebuah konsepsi mitos tentang cinta, sehingga mereka menganggap bahwa cinta itu abadi. Mendengar kata pacaran ini, pasti kita tertuju pikiran kita kepada sepasang kekasih, yaitu pria dan wanita,
Tetapi itu dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang, baik muda, kecil, anak SD pun sudah memiliki pacar. Tugas mereka adalah seorang pelajar. Seharusnya mereka belajar dengan giat, mencapai cita-citanya, dan membanggakan kedua orang tuanya. Tapi itu salah karena mereka sudah mengenal cinta. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam tafsir ini mengatakan bahwa janganlah kamu melakukan zina saja, melakukan hal-hal yang mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan zina itu sendiri. Itu jelas-jelas hal yang terlarang. Sama-sama kita tahu bahwa pacaran itu adalah hukumnya haram dalam Islam. Lalu banyak yang bertanya, apakah pacaran itu mendekati zina? Jawabannya adalah yes, yes, dan yes. Karena pacaran itu yang awalnya saling pandang memandang, kemudian timbul rasa sayang dan cinta, dan membuat, kalau bahasa kerennya adalah dari mata turun ke hati. Dan ada pula ingin rasa memiliki satu sama lain, entah dengan cara apa, entah dengan cara BBM-an, teleponan, atau chat-chatan, atau dengan cara yang lain. Itu terjadilah saling bertemu, saling bertatap muka, dan saling hasrat untuk keluar pergi berjalan berdua, saling menyepi, dan akhirnya mereka sebagai pembuktian cintanya adalah dengan melakukan zina. Dari fenomena itu dapat dikatakan bahwa pacaran itu adalah jembatan menuju perbuatan zina, di mana jembatan emas yang dimaksud adalah hal-hal yang mendekati zina itu sangat terlarang dalam Islam. Selain mendekati zina, pacaran itu sama dengan zina itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Adam sudah ditakdirkan untuk berzina, itu sudah pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina mata adalah melihat, zina telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, dan zina tangan adalah meraba, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah menginginkan atau berangan-angan, berfantasi, dan menghayal. Kemaluanlah yang akan membenarkan dan mengingkarinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, semua hal-hal yang berkaitan dengan pacaran itu berbanding lurus dengan apa yang dikatakan di dalam hadis ini. Sahabat rahikumullah, lalu bagaimana mengatasi orang-orang yang pacaran dan terhadap kaum muslimin? Jawabannya banyak. Yang pertama, kita harus menjaga pandangan kita terhadap lawan jenis supaya kita tidak terbawa hawa nafsu. Nanti akan terjerumus juga dengan zina. Yang kedua, kita harus menutup aurat. Sama-sama kita tahu apa salahnya kita menutup aurat. Itu kan suatu ciri khas wanita umat muslim. Tapi pada zaman sekarang banyak wanita-wanita yang tidak menutup aurat, bahkan tidak memakai jilbab sekalipun. Cara lain mencegah zina atau pacaran adalah dengan cara berpuasa. Seperti Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjagakan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagaikan kebiri. Sahabat rahikumullah. Lalu bagaimana dengan pacaran islami atau disebut juga dengan pacaran syar'i? Bila sahabat, itu hanya omong kosong. Itu adalah godaan dari iblis yang selalu mengganggu kita. Karena tidak ada yang namanya pacaran islami atau pacaran sebelum menikah. Sungguh ironisnya generasi muda saat ini, perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Azan berkumandang sudah tidak lagi dihiraukan, dan mereka hanya menyibukkan dengan menghafal-hafalkan lagu yang sedang tren pada saat ini. Dan ketimbang mereka menghafalkan ayat suci Al-Quran atau membaca ayat suci Al-Quran. Bagi teman-teman yang sedang menjalinkan hubungan atau disebut juga dengan pacaran, lebih baiknya dari sekarang diputuskan atau move on dari sekarang. Karena ada juga pepatah mengatakan, jika masa lalu adalah sejarah,
maka mantan adalah peninggalan sejarah. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang renungkanlah, jaga hati kita. Untuk apa kita pacaran? Toh tidak ada gunanya juga. Teman, orang yang berpacaran itu adalah sama juga dengan temannya setan. Sama-sama kita tahu setan adalah makhluk laknat Allah. Mungkin hanya itu penyampaian ceramah dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan baca wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.